Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Garisal Sabilah dengan NIM 19108410022 dari kelompok 2 dengan judul Validitas dan Reliabilitas Lanjutan. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan memperdalam mengenai ujian validitas dan reliabilitas dengan program SPSS. Sebelum membahasnya lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui apa validitas dan reliabilitas itu sendiri. Di mana validitas adalah sejauh mana skor dari suatu ukuran mewakili variabel penelitian yang dimaksudkan. Sedangkan reliabilitas merupakan istilah yang mengacu pada konsistensi. Di sini saya memakai contoh penelitian yang terkait dengan pengaruh sosialisasi sanksi pajak layanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat 3 variabel independen atau variabel yang mempengaruhi sosialisasi sanksi pajak pelayanan. Dan ada 1 variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak. Baiklah, dan di sini saya sudah merekap kurang lebih ada 62 responden di mana mereka telah menjawab pertanyaan di masing-masing variabel. Sebagai contoh, saya akan melakukan pengujian validitas di variabel sosialisasi. Sebelum kepada tahap selanjutnya, yang harus kita ingat adalah notes-nya. Ketika kita melakukan pengujian validitas, kita harus membuat totalnya terlebih dahulu. Total skor dari jawaban di masing-masing dalam pertanyaan. Kalau kita lihat, di sini ada tabel sosialisasi dan di bawahnya ada butir-butir pertanyaannya, di mana untuk variabel sosialisasi ini diwakili oleh 5 pertanyaan dengan total skor sebesar 23. Total skor akan dihasilkan dari penjumlahan seluruh skor dari butir-butir pertanyaan pada variabel tersebut. Seperti yang terdapat di layar, kita jumlahkan ini, maka akan terdapat 23. Nah, setelah kita mendapat masing-masing skor dari masing-masing variabel, langkah selanjutnya kita akan memindahkan data ini ke dalam SPSS. Cara yang pertama memindahkannya dengan cara File, klik Open, klik Data, kemudian kita cari. Di sini, kita mencari manual di mana data kita tadi kita save ya. Tapi pada kali ini, saya tidak menggunakan cara itu karena pada dasarnya Excel saya terdapat title. Jika dipaksa memasukkan ke dalam SPSS, maka data tersebut akan error. Langkah yang biasa yang saya lakukan adalah dengan mengcopy saja. Kita blok. Jadi ada 62 data yang akan kita blok di sini. Lalu klik kanan pada mouse atau touch bar, klik copy atau CTRL-C. Masuk ke SPSS, lalu klik paste atau CTRL-V. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu ini. Setelah kita mendapat hasilnya seperti ini, dengan data yang sudah terinput dalam SPSS, langkah selanjutnya kita pindah ke tab variable view. Nah, di dalam variable view ini, kita bisa memberikan nama. Yang perlu diketahui notes-nya adalah data-data yang tadi kita masukkan merupakan data skor dari masing-masing inti pertanyaannya. Sementara di tab ini merupakan skornya. Dan kita beri nama seperti ini. Karena ini variabel sosialisasi, maka akan saya rename menjadi SOS 1 untuk sosialisasi 1, SOS 2 untuk sosialisasi 2, dan begitu pula selanjutnya akan diikuti. Dan pada tab yang berbeda adalah tab terakhir ini, kita akan memberi namanya menjadi SOS total. Setelah kita beri nama seperti ini, kita bisa lihat pada data view, nanti akan berubah menjadi seperti ini. Balik ke variable view, selanjutnya yang harus dilakukan adalah setting. Tabnya kita biarkan saja karena datanya numeric. Untuk width-nya ini artinya lebar dan biarkan saja. Desimalnya berapa angka di belakang koma. Label, value, missing, kolom, line juga akan tetap sama. Yang perlu dirubah adalah measure atau pengukuran.
Notes-nya adalah kalau data kita merupakan data primer dan sifatnya menggunakan kuesioner, tentunya jawabannya akan bertingkat menggunakan skala Likert. Mulai dari sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sampai sangat setuju. Saya menggunakan skala Likert 1-5, tapi rekan-rekan bisa menggunakan skala Likert dengan model lainnya. Jika menggunakan data primer, kita pilih ordinal, kita ubah semua kepada ordinal. Rule tetap kepada input. Setelah kita ubah, artinya persiapan data kita sudah selesai. Lalu kita klik data view, melakukan uji validitas terlebih dahulu. Dengan cara klik analyze, correlate, bivariate, dan akan memunculkan hasil seperti ini. Kemudian pindahkan semua variabel ini. Kita ctrl A saja. Kita klik bagian ini, maka ia akan pindah ke kanan. Pada bagian option, tidak ada yang diconteng kecuali exclude case, pairwise. Selanjutnya kita bisa klik continue. Pada bagian style, pastikan tidak ada yang terisi satupun. Pastikan semuanya tetap kosong. Lalu pada bagian bootstrap, pastikan perforce stripping-nya tidak ada yang dicontreng. Berbicara mengenai bootstrap ini adalah teknik penggandaan data. Sebagai contoh, di mana data 50 dapat kita ubah secara random menjadi 5000 dengan nilai yang random pula. Pada bagian ini semua tetap biasa, semua kita contreng. Lalu klik OK. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk mengecek kevalidan data kita, datanya itu bisa atau tidak, maka ada dua cara. Tapi sebelum itu, pastikan data yang diolah oleh SPSS kita sudah sesuai dengan data yang kita input dengan melihat jumlahnya, yaitu jumlahnya menjadi 62. Nah, dari situlah kevalidan data kita dapat ternilai. Cara yang pertama dari signifikan to tail pada bagian ini, kita perhatikan totalnya. Apabila signifikan to tailnya lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya adalah valid. Realitika pada butir ini artinya menyeluruh pertanyaan dalam variabel sosialisasi kalau kita menganalisa totalnya. Signifikansi yang kedua, kita bisa membandingkan R hitung dengan R tabel dengan melihat percent correlation. Bandingkan antara R hitungnya dengan R tabel. Nah, ini adalah R hitungnya. Pada bagian ini 0,846, 0,895, 0,0905 dan 0,0080, 0,092 itu merupakan bagian dari R hitung yang akan dibandingkan dengan R tabel. Di sini saya telah menyiapkan R tabelnya. Rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan R tabel dengan mendownload tabel R product moment. Kalian akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Kita ketahui bahwa jumlah to tail kita ada 62, maka R tabelnya adalah sebesar 0,24. Kita harus membandingkannya dengan R hitung tadi, maka R hitung kita akan lebih besar daripada R tabel. Maaf, R tabelnya untuk 62 sampel dengan di tingkat koefisien 0,05 sebesar 0,246. Baik menggunakan analisis signifikan to tail ataupun percent correlation, maka semua menyatakan bahwa data kita ini tergolong valid. Setelah data valid, maka langkah selanjutnya kita melakukan pengujian kualitas data berikutnya, yakni uji reliabilitas. Yaitu klik analyze, kemudian skill, reliability analysis. Lalu kita dapat memindahkan semuanya kecuali total, karena total tadi hanya diperlukan pada butir-butir pertanyaannya saja. Kita pindahkan ke kanan. Selanjutnya kita bisa lanjut dengan klik statistik. Lalu kita mencontreng correlation, covering skill, if item delete, kita contreng, sisanya biarkan saja. Lalu kita bisa langsung klik continue, modelnya tetap alpha, lalu kita klik OK.
maka akan terdapat hasil seperti ini. Yang kita baca pada dasarnya hanya ini saja. Kita lihat case-nya ada 62, sesuai data kita juga ada 62, artinya semuanya berhasil diproses. Kemudian untuk melihat apakah sebuah data atau butir pertanyaan ini reliable atau tidak, maka kita dapat melihat cron combat alpha-nya. Kita bisa merhatikan pada tab ini. Jadi sebelumnya kalau kita baca bukunya Profesor Imam Ghazali, di situ ada kutipan bahwa nilai cron combat alpha minimal supaya sebuah data dapat dikatakan reliable adalah sebesar 0,7. Sementara cron combat alpha kita dapat lebih dari 0,7, yang artinya semua butir pertanyaan dari variabel sosialisasi bisa dikatakan adalah valid. Oh ya, untuk rekan-rekan semua, saya mohon maaf sebelumnya apabila terdapat ketidakkondusifan dalam video saya kali ini.